Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan judul analisis manual material handling untuk meminimalisir terjadinya musculoskeletal disorder. Studi kasus pada UMKM Tahu Mas Boy di Adiguna Langselama. Selanjutnya latar belakang. UKM Tahu salah satunya ialah UKM Tahu Mas Boy Adiguna yang berlokasi di Kecamatan Langselama, Kota Langsa, yang telah ada atau telah berdiri sejak tahun 2010, merupakan salah satu produk pangan yang diolah dengan kedelai. Bahan olahan ini menjadi salah satu makanan terfavorit bagi masyarakat Indonesia, salah satunya Kota Langsa. Tahu memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan cenderung dikonsumsi sebagai makanan pengganti protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi. Selain itu, tahu termasuk makanan yang tergolong cukup terjangkau oleh masyarakat Indonesia dan pembuatan tahu juga cukup sederhana. Usaha tahu ini di Indonesia menjadi salah satu usaha yang digemari karena pembuatan tahu dilakukan dengan cara atau teknologi yang sederhana. Oleh sebab itu, industri tahu mengalami perkembangan yang cukup pesat pada industri skala kecil maupun industri skala menengah. Peranan manusia sebagai sumber tenaga kerja masih dominan dalam menjalankan proses produksi, terutama kegiatan yang bersifat manual. Salah satu bentuk peranan manusia adalah aktivitas manual material handling (MMH) untuk mendukung kegiatan produksi di lantai produksi. Kegiatan MMH mempunyai berisiko pada dasarnya berfungsi untuk menegakkan tubuh manusia, dan jika otot ini diberi beban kerja tambahan, maka dampaknya akan segera terasa karena otot-otot tubuh akan meregang dan pembuluh darah menjadi mengecil, sehingga mengurangi aliran darah yang membawa oksigen dan gula ke seluruh tubuh dan menghambat terbuangnya metabolisme atau sisa pembakaran dalam tubuh. Akibatnya akan merasa lebih letih sehingga tulang belakang bagian bawah ototnya akan terasa sakit. Sehingga pada gerakan mengangkat atau menarik beban bagian tubuh, yang paling terpengaruh mengalami cedera adalah tulang belakang bagian bawah. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana menganalisis setiap segmen teknik MPL untuk merancang sistem kerja yang ergonomis dari segi biomekanika dari pekerjaan pabrik tahu Mas Boy. Kedua, bagaimana menganalisis gaya tekan postur kerja operator dalam melakukan aktivitas kerja tertentu. Yang kedua, selanjutnya tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui menganalisis setiap segmen teknik MPL untuk merancang sistem kerja yang ergonomis dari segi biomekanika. Yang kedua, menganalisis gaya tekan postur kerja operator dalam melakukan aktivitas kerja tertentu. Selanjutnya, landasan teori. Biomekanika. Biomekanika adalah kajian struktur dan fungsi aspek mekanika dari sistem biologi pada tingkat dari seluruh organisme sebagai organ, sel, dan organel sel. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap makhluk hidup pasti akan melakukan aktivitas yang dapat menggerakkan seluruh bagian tubuh. Dari seluruh gerakan tubuh tersebut tak jauh dari konsep fisika, iaitu konsep biomekanika. Biomekanika menjadi gerakan yang dialami seluruh tubuh pada makhluk hidup dan merupakan pengaplikasian baik bidang ilmu mekanika pada sistem biologi yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika yang digunakan dalam penyusunan konsep analisis sistem dan biologi dan kedokteran. Di dalam tubuh manusia juga terdapat struktur tubuh manusia, di antaranya yaitu pertama tulang atau bones, merupakan investigasi pada L5 atau S1. Yang B, dalam banyak kegiatan penanganan material seperti mengangkat, membawa, mendorong, dan menarik gaya-gaya yang signifikasi terjadi pada tulang belakang bagian bawah, yaitu pada ruas lebar ke-5 dan sakrum ke-1 dalam kurun L5 atau S1, di mana sering terjadi cedera punggung. Yang ketiga, C, sambungan atau joints, merupakan aplikasi teori fisika pada tubuh manusia atau beban massa, gaya, dan momen. Selanjutnya D, otot muskli, merupakan aerobik, anaerob, dan metabolisme. Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama general biomekanik. General biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep
dasar yang mengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Selanjutnya biodinamik adalah bagian dari biomekanika umum yang berkait dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh. Yang kedua, okupasional biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antar responden dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimalkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya MPL atau Maximum Permissible Limit. Maximum Permissible Limit atau MPL merupakan batas besarnya gaya tekan pada segmen L5S1 dari kegiatan pengangkatan dalam satuan Newton yang distandarkan oleh NIOSH atau National Institute of Occupational Safety and Health tahun 1981. Besar gaya maksimum tekannya atau MPL adalah di bawah 6.500 Newton pada L5S1. Sedangkan batasan gaya angkat normal atau action limit sebesar 3.500 Newton pada L5 atau 1, sehingga FC lebih kecil AL dikategorikan aman. AL lebih kecil FC, lebih kecil MPL dikategorikan perlu hati-hati, dan FC lebih besar MPL dikategorikan bahaya. Dalam biomekanika, perhitungan guna mencari momen dan gaya dapat dilakukan dengan cara menghitung gaya dan momen secara parsial atau menghitung tiap segmen yang menyusun tubuh manusia. Selanjutnya, tahu dan manfaatnya. Tahu merupakan makanan yang terbuat dari kedelai yang sudah banyak dikenal masyarakat dan banyak diminati. Karena harganya murah, mudah didapat, dan mengandung nilai gizi yang banyak. Tahu berasal dari negeri Cina dan merupakan koagulasi dari protein kedelai. Koagulasi protein dilakukan dengan bahan-bahan yang bersifat asam. Selanjutnya, koagulasi dan protein kedelai tersebut disaring dan dapatkan menjadi tahu. Di Indonesia, industri tahu berkembang sangat pesat di samping pasarannya cukup luas. Industri tahu juga dapat dikerjakan dalam skala rumah tangga sehingga tidak membutuhkan investasi tinggi. Di pasar terdapat banyak jenis di antara tahu putih atau mentah, tahu kuning, tahu goreng, atau tahu sumedang, tahu bulat, dan banyak lainnya. Masing-masing tahu tersebut memiliki cita rasa yang berbeda dan memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri. Proses pembuatan untuk masing-masing jenis tahu tersebut berbeda. Di Indonesia, tahu sudah menjadi makanan favorit yang banyak kota jumpai warung kelas, warteg hingga restoran papan teratas. Selain sebagai menu masakan, lauk-lauk pauk tahu diolah menjadi berbagai aneka produk makanan khas seperti bakso, siomay, tahu goreng, tahu gejrot, gado-gado, dan aneka cemilan seperti keripik tahu dan lain-lainnya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini berisi penjelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian. Penyusunan penelitian ini dibagi menjadi 4 terhadap utama, yaitu persaingan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembahasan serta tahap penulisan. Pertama, tempat dan waktu-waktu. Pengamatan awal dimulai pada tanggal 1 April sampai 5 April 2024 dengan melakukan penyinjauan langsung ke UKM Tahu Mas Boy yang berada di Langsa, Lama Kota Langsa, untuk mengetahui waktu proses produksi. Selanjutnya, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Contohnya, variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini adalah data postur tubuh. Selanjutnya, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Contohnya, variabel terikat yang terdapat pada penelitian ini adalah data MPL. Selanjutnya, kerangka konsep. Yang pertama,
UKM tahu Mas Boy. Yang kedua, identifikasi masalah dan penentuan objek, penelitian, pengambilan data, pengolahan data, MPL, analisis MPL, perbaikan postur kerja. Selanjutnya langkah-langkah penelitian. Yang pertama, pemilihan 5 operator pada pekerja kilang padi Adika pada yang akan diamati postur tubuh saat bekerja. Yang kedua, mengumpulkan data dari sudut postur tubuh pekerja pada stasiun penggilingan kedelai. Yang ketiga, mengolah data yang telah diambil untuk menghitung maksimum possible limit atau MPL pada setiap anggota tubuh yang diamati. Telapak tangan, lengan bawah, lengan atas, dan punggung. Yang keempat, menganalisis dan menentukan tindakan apa yang dilakukan berdasarkan reaksi pertimbangan maksimum possible limit atau MPL dari hasil penghitungan kerugian aman. Yang kelima, memberikan kesimpulan dan saran untuk mencegah dan terjadinya risiko cedera pada pekerja tahu busboy. Selanjutnya, pengumpulan data dan pengolahan data. Analisis MPL berdasarkan hasil pertimbangan mekanika dengan metode maksimum permissible limit atau MPL. Hasil rekapitulasi perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.1. Pertama, OP. Yang kedua, panjang telapak tangan, panjang lengan bawah, panjang lengan atas, panjang punggung, FA, FF, FM, FJ, dan kategori. OP1, 11 panjang telapak tangan 11,16, panjang lengan bawah 36,93, panjang lengan atas 191,23, panjang lengan punggung 582,13, FA 1078,8, FM 2008,7, FC 2493,7, kategori aman. Operator 2, panjang telapak tangan 5,83, panjang lengan bawah 56,89, panjang lengan atas 207,86, panjang punggung 677,40, FA 1078,8, FM 2008,7, FC 2484,7, kategori aman. Operator 3, 12,67, panjang lengan bawah 3841, panjang lengan atas 191,33, panjang punggung 603,46, FA 784,62, FM 1361,4, FC 1568,54, kategori aman. Operator 4, panjang telapak tangan 40,68, panjang lengan bawah 97,2, panjang lengan atas 190,35, panjang punggung 603,40, FM 1275,0, FM 2440,2, FJ 3396,9, kategori aman. Selanjutnya, operator 5, panjang telapak tangan 106,59, panjang lengan bawah 168,36, panjang lengan atas 184,35, panjang punggung 574,0, FA 961,2, FM 1948,7, FC 470,3, kategori aman. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan dari hasil pengolahan data serta analisis maka cari kesimpulan. Yang pertama, analisis setiap segmen teknik dalam metode gerakan potongan lurus atau PL untuk merancang sistem kerja yang ergonomis dari segi biomekanika melibatkan evaluasi terhadap beban kerja, gerakan tubuh dan posisi kerja setiap segmen seperti pengangkat, pemindahan, dan penempatan agar meminimalkan stres pada otot sendi tulang. Yang kedua, analisis gaya tekan postur kerja operator dalam melakukan aktivitas kerja tertentu memerlukan pemahaman mendalam tentang ergonomi keamanan kerja, kesehatan pekerja. Kesimpulan dapat diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama, ergonomi postur, distribusi beban kerja, penggunaan alat bantu, kebiasaan kerja, dan faktor lingkungan. Saran setelah melihat dari hasil pengolahan dan dengan metode biomekanika, penelitian menyarankan satu, sebaiknya pihak perusahaan menerapkan solusi yang telah dijelaskan manusia. Kedua, saran untuk menganalisis segmen teknik MPL dalam merancang sistem kerja yang ergonomis dari segi biomekanika berikut adalah beberapa langkah dapat diikuti. Pertama, pengukuran gaya tekan, analisis gaya kompresi, penggunaan faktor keselamatan perancang sistem kerja ergonomis, pengujian, dan evaluasi.
Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mungkin eh, kenapa stasiun penggilingan diterapkan biomekanika padahal kan ada semua stasiun tuh yang mungkin dari penggilingan ataupun penyaringan tuh kenapa harus stasiun penggilingan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Karena di stasiun penggilingan postur kerja tersebut tidak ergonomis sehingga dilakukan pertimbangan pada proses tersebut. Sekian dari jawaban saya. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.